datang di konten telisik asik. Oh, lu. Selamat datang di konten telisik. Kali ini konten telisik perdana. Ini adalah konten pertama. Dan kebetulan kita sekarang lagi ada di Malioboro. Seperti yang teman-teman lihat, di Malioboro sekarang itu sedang PPKM level 3. Prokes itu harus ditaati, sediakan tempat cuci tangan di berbagai tempat, terus pengunjung juga diwajibkan untuk pakai masker. Kalau teman-teman lihat nih di Malioboro itu nggak seramai kayak dulu ya, maksudnya di jalan-jalan ini dulu kan banyak PKL, cuman sekarang udah nggak ada. Tapi yang unik adalah dengan tidak adanya PKL atau dipindahkannya PKL ke tempat lain, yaitu apa tadi namanya, teras Malioboro 1 dan 2. Kan di sini ada banyak benteng ya di sekitar Malioboro. Benteng-benteng ini ingin dijadikan sebagai cagar budaya oleh UNESCO. Syarat untuk dijadikan cagar budaya itu nggak boleh ada pedagang di sekitaran cagar budaya tersebut, dan full pejalan kaki, nggak boleh ada kendaraan bermotor. Untuk saat ini sedang diterapkan beberapa aturan seperti tadi udah sempat ngobrol bareng bapak-bapak petugas. Jam 6 sore sampai jam 9 malam Malioboro tidak boleh ada kendaraan masuk. Ini masih sebagian, cuman dalam waktu mendatang akan full, nggak boleh ada kendaraan masuk selama sehari, selamanya, bukan cuma sehari. Jadi full pejalan kaki demi diresmikannya cagar budaya beberapa benteng di daerah Malioboro ini oleh UNESCO gitu. Tapi by the way teman-teman, selamat datang di Yogyakarta. Oke, makan guys. Nah, ini kebetulan kita lagi di Jogja. Kita sekarang lagi di konten telisik kali ini kita pengen ngebahas sesuatu yang khas banget sama Yogyakarta. Jadi kita pengen ngebahas soal bukan gudeg, karena kalau gudeg teman-teman nanti silahkan lihat di konten kelompok sebelah. Kita hari ini fokus buat ngisi tenaga dulu karena kita di sini pengen jalan-jalan, karena kita bakal ngangkat tentang pariwisata. Stay tune. Jadi itu tadi di Jogja banyak banget tempat wisata, ada Parangtritis, Parangkusumo, ada Gumuk Pasir, ada Pinus Pengger, ada
hutan mangrove, bahkan di Jogja pun ada Holy Wing. Keren. Tapi resiko dari banyaknya tempat wisata adalah banyak juga wisatawan yang keluar masuk kota Jogja, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan yang berasal dari luar kota. Hal ini menyebabkan ada sebuah kenangan yang akhirnya tertinggal di sudut-sudut kota Yogyakarta, yaitu adalah sampah. Panas. Oke, sekarang kita lagi ada di TPST Piungan. Cuman sekarang kita posisi ada di depan kantor sekretariat Komunitas Pemulung Margiko. Saya udah bareng Pak Mariono di sini. Monggo Pak bisa diceritain Pak Mariono di komunitas ini sebagai apa gitu? Ya, saya Mariono sebagai Ketua Komunitas Pemulung Margiko yang ada di TPST Piungan, juga sebagai jurubicara warga masyarakat sekitar TPST Piungan yang mungkin mempunyai keluhan atau aspirasi. Kami mewakili untuk menyampaikan aspirasinya supaya nanti tidak ada suatu gesekan atau suatu hal-hal yang tidak baik. Untuk itu kami untuk disuruh menyampaikan aspirasi ataupun keluhan dari warga masyarakat sekitar TPST. Di berita sempat kan beberapa tahun lalu pernah ada berita tentang TPST Piungan yang luber di jalanan. Oh, iya. Itu diakibatkan karena ada aksi unjuk rasa dari warga. Mungkin bisa ceritain Pak, aksi unjuk rasa itu gara-gara apa dan penyelesaiannya bagaimana? Oh iya, oke. Sebetulnya untuk penutupan dari warga masyarakat itu tidak serta-merta langsung ditutup, itu tidak ya. Sebenarnya sering menyampaikan dulu mengenai keluhan atau aspirasi masyarakat, baik masalah tempat pembuangan, baik masalah air hujan dan juga sebagian kecil air sampah yang masuk ke pemukiman ya. Itu semua disampaikan oleh pihak pengelola dan lain sebagainya. Tapi disampaikan mungkin tidak ada belum ada suatu respon, maka warga biasanya mengadakan suatu aksi, yaitu penutupan dengan secara damai, dalam artian tidak anarkis, tidak merusak dan lain sebagainya. Jalan ini kalau hujan mungkin kurang lebih ketinggian kurang lebih ya 20 cm kurang lebih. Nah itu kesemuanya karena tidak ada drainase dan lain sebagainya, air masuk di sini Mas. Ini masih tambangnya masuk di sini, akhirnya air ke pemukiman di bawahnya. Nah, tumbuh di bawahnya. Nah itu sebagai aksi daripada warga masyarakat. Ya. Insya Allah katanya tahun 2022 katanya Maret ini mau dibangun, entah diundur atau diajukan kami kurang tahu, tapi sekarang belum ada bangunan. Informasi katanya setelah Lebaran, dalam artian nanti setelah puasa seperti itu. TPST Piungan itu tidak hanya punyaan wilayah Piungan saja, ini punyaan dua wilayah, baik wilayah Kecamatan Piungan dan wilayah Kecamatan Plerek. Dalam artian wilayah Kelurahan Sitimulyo juga wilayah Kelurahan Bauran. Itu kenapa warga sering menutup? Karena warga masyarakat terutama yang di atas itu mengeluhkan dengan tempat pembuangan di tepi jalan. Bahkan mungkin sudah 1, 2, 3 tahun di sana ya, tapi yang menyampaikan aspirasinya hanya ya ditimbun tanah sudah. Bahkan itu benar-benar di tepi jalan. Yang pertama, yang kedua itu juga sangat mengganggu akses warga masyarakat keluar masuk. Apalagi musim penghujan sangat licin, becek, sehingga warga masyarakat mungkin yang membawa pakan ternak atau yang tidak membawa pakan ternak sering anda jatuh karena jalan yang licin, jalan yang becek tersebut. Pembuangan sering mengganggu akses warga masyarakat karena benar-benar di tepi jalan. Bahkan jalan itu sebagai manuver atau untuk sebagai antrian juga. Antrian panjang sering terjadi, kurang lebih 1 atau sampai 1,5 kilo sampai bawah sana untuk bisa membuang sampah yang
ada di TPST Piungan. Itu pun memerlukan waktu kurang lebih 3-4-5 jam untuk bisa membuang. Jadi ini kita lagi di daerah TPST Piungan. Iya, beginilah jalannya. Bisa dilihat sebelah kiri itu adalah gunungan sampah yang kalian buang. Warga mereka juga mengeluh, ya sudah diterima tapi hanya ditimbun tanah. Nah, mungkin 1 minggu habis timbun lagi untuk pembuangan, habis timbun lagi. Itu pun tidak menyelesaikan masalah karena apa? Tetap antrian tetap panjang. Sehingga warga masyarakat kemarin hari Senin, hari Selasa kami menyampaikan, kami videokan ya, dan kami menyampaikan kepada pihak-pihak yang mengenai masalah sampah, yaitu kami sampaikan bahwa kondisi tempat pembuangan sampah yang ada di TPST Piungan itu sangat memprihatinkan, jalannya licin, becek, antrian panjang, warga masyarakat merasa terganggu dan terganggu. Berarti kalau misalkan yang diceritain Pak Mariono tadi yang saya tangkap, apakah solusinya itu sebenarnya dari masyarakat, Pak? Jadi kan gara-gara sampah banyak dari bawah akhirnya naik ke atas, di sini antri-antri segala macam. Kalau misalkan sampah yang di bawah itu dikit, kan berarti antriannya nggak sepanjang itu. Minimal bisa mengurangi masyarakat yang terganggu gitu, Pak. Nah, mungkin kalau dari Pak Marino sendiri, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan buat mengurangi sampah yang masuk ke Piungan gitu? Alhamdulillah ini kemarin pada kalau tidak salah hari Senin ya, Senin mungkin seminggu yang lalu kami juga diundang ke gedung DPR DIY ya, itu ditemukan sama tokoh-tokoh atau dari dinas-dinas dan lain sebagainya, itu mau mengadakan pembentukan kepengurusan TPS 3R yang lingkupnya tingkat provinsi. Tingkat provinsi makanya dilanjutkan ke tingkat kabupaten, antara kabupaten, tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Nah, itu nanti dengan terbentuknya dan sudah ada untuk TPS 3R tersebut di masing-masing wilayah kabupaten. Nah, ini nanti secara tidak langsung sangat mengurangi dan sangat akan mengurangi sampah yang ada di TPST Piungan untuk menerimanya. Yang satu, itu insya Allah ini sudah dibentuk kepengurusannya dan sebenarnya sudah berjalan, tinggal untuk menambah pemantapannya baik dari Sleman, Bantul, Kodia, Kulon Progo sama Gunung Kidul. Oke, di sini sekarang saya udah bareng Pak Dalwanto sebagai warga setempat dari area TPST Piungan. Kemarin kan ada muncul isu di sosial media bahwa warga sekitar TPST Piungan menolak perluasan lahan. Ya begini Mas, kemarin memang betul, cuma informasi itu memang untuk perwakilan dari warga memang dari pertama diundangi di kelurahan itu memang ada sosialisasi yang adanya nanti untuk perluasan TPA yang ada di dekat TPA ini. Nah, itu memang warga sempat menolak adanya perluasan itu. Sebenarnya tidak menolak sih, cuma keinginannya warga itu harus yang mengarah ke timur sana yang berderetan dengan TPA. Nah, dari itu kemarin yang dibicarakan di kelurahan itu kan harusnya di sisi barat. Mungkin Pak Mariono tadi bilang ya, sisi baratan yang di situ, yang berdekatan dengan pemukiman warga. Nah, itu warga menolaknya itu ya mungkin karena adanya nanti pembuangan TPA itu di sistem sampahnya harus tidak dibuang seperti ini, harus diolah seperti diadakan pabrik lah gitu. Nah, itu mungkin dari warga juga takutnya menolaknya itu kan mungkin karena ini berdekatan dengan pemukiman. Nah, itu jadi nanti kayak apa itu, jadi warga juga belum istilahnya nggak bolehnya itu mungkin ya ketakutan nanti jangan-jangan untuk tempat tinggal warga itu juga bisa kena antara pelebaran itu. Nah, itu jadi untuk dipertahankan karena satu-satunya tempat tinggal di sini ya cuma itu. Sedangkan pembuangan yang di sini itu sebenarnya bukan kok warga yang datang ke sini. Dulu memang pemukiman, cuma ini kan dari desa ini dengan sampahnya duluan ini kan gitu.
Jadi takutnya itu warga menolaknya adanya perluasan yang ini. Ini kalau misal saya lihat Pak, kan di sini kawasan TPST Piungan. Ya. Di sini sudah beda. Ya. Sampah-sampah yang ada di sini berarti beda dengan sampah yang di Piungan gitu Pak. Ya, kalau ini ini yang di luar ini namanya pengepul. Pengepul atau juragan. Juragan itu menerima dari anak buahnya masing-masing sebagai pemulung yang ada di TPST Piungan. Pengepulnya ada 15. Untuk pemulungnya ada 446. Itu teman-teman pemulung itu mengkais memulung nanti dari Senin dipulung, nanti hari Sabtunya dipilah-pilah, nanti di packing atau di press, nanti dijual oleh si pengepul seperti itu. Kalau hasil akhirnya Pak, ini sampah-sampah ini bakal kemana gitu? Ya, hasil akhirnya nanti seperti plastik nanti bisa diambil atau dikirim ke Mojosongo atau Solo. Ya, kertas mungkin bisa di Blapak dan lain sebagainya. Mungkin kalau botol jenis plastik nanti di Jakarta atau di mana gitu sudah ada yang mengambilin. Nanti kalau sudah jadi sudah ada mengambilin di masing-masing wilayah. Harapan kami baik masyarakat sekitar TPST juga teman-teman pemulung yang ada di TPST Piungan, kalau TPST Piungan masih digunakan untuk tempat pembuangan sampah, mohon dikelola dengan baik. Pemulung mohon diperhatikan, kan selama ini pemulung kan tidak ada sesuatu yang memperhatikan. Mungkin kalau ada dari pihak swasta ataupun dari Mabes Polri yang kemarin juga membantu sembako lainnya ada, mohon nanti pemulung juga diperhatikan karena tidak langsung pemulung juga ikut mengurangi debit sampah yang ada di TPST Piungan. Per pengepul itu bisa mengumpulkan 6 ton per minggu kali 15 pengepul 1 minggu. Kalau 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Sudah 26 tahun berapa? Bagaimana pemulung tidak ada yang suatu yang memperhatikan dari kami? Beberapa bulan lalu ada berita melebihi kapasitas sampai luber di pinggir-pinggir. Ini bisa dilihat sebelah kiri. Ini berarti bagian dari pengepul ya? Iya. Ini bagian dari pengepul. Kalau di atas sana udah bagian dari TPST. Tadi kalau tanya-tanya sama Pak Mariono selaku ketua komunitas pemulung, sampah-sampah ini nanti bakal dipilah-pilah terus masuk ke berbagai kota. Nah sekarang kita bingung mau putar baliknya gimana. Putar balik kok. Apa lebih muter? Petugas lihat kok, putar balik. Ini betul. Arti. Hati-hati. Karena kita masuk ke daerah sini melalui jalur warga. Karena kalau kita jalur depan lewat kantor, kemarin agak susah untuk izinnya. Full sapi pokoknya TPS Piungan ini. Ada sapi-sapi. Orang katanya sapi-sapi ini security-nya TPS Piungan. Di TPS Piungan ini kabar terbaru adalah lagi ada perbaikan jalan selama 3 hari. Jadi lagi-lagi Piungan tutup, yang menyebabkan sampah-sampah masih menumpuk di jalanan. Berdasarkan informasi yang kami dapat di berita dan dari sumber yang terpercaya itu, sehari sampah bisa masuk ke Piungan sebanyak 300 ton. Jadi per tanggal ini kurang lebih ada 900 ton sampah belum masuk ke TPST Piungan. Ngeri. Tapi sumpah di sini baunya, bahkan nih Piungan agak dalam lagi, kita di area luar, baunya masih tercium sampai sini. Udah agak kuat, udah mulai agak pusing dikit. Mending kita pindah tempat yuk. Ini loh baru bener. Ini vitamin C kalau kata anak-anak zaman sekarang. Ya ora. Tapi vitamin C ini beneran vitamin C. By the way, selamat datang di Parangkusumo. Mantai, full healing mas ya. Kita lagi di pantai, kita main-main di tengah program dokumenter, kita seneng-seneng. Kita main jeep, kita nonton orang main jeep karena kita nggak ada budget buat main jeep. Tapi sebenarnya bukan ini tujuan utama kita ke Jogja. Kita akan menuju ke sebuah tempat di mana permasalahan sampah yang sedari tadi kita bahas akan terjawab.
dan selamat datang di Gardu Action. Oke, nah yang menarik adalah di sini Gardu Action, di sebelah sana langsung Pantai Parangkusumo. Oke, coba yuk sana yuk. Ini habis hujan ya, by the way, jadi pasirnya basah. Kupu. Nah ini naiknya gimana guys? Nggak bisa berarti. Nah, selamat datang di Parangkusumo. Teman-teman mau main ke pantai jangan lupa pakai baju, ya iyalah. Jangan lupa pakai apa? Sunblock sama sunscreen biar nggak kanker kulit. Cuma biar nggak hitam sih. Ya cuman masih hitam sih. Cuman yang nggak, bukan hitam kedok lah semoga. Gitu. Ya mungkin kita nggak usah lama-lama di sini ya karena panas banget, kita nggak kuat. Belum ketemu narasumber nanti udah kosong duluan. Oke, sekarang kita udah bareng Kak Arda di sini. Kita sekarang lagi ada di salah satu sudut Gardu Action di bagian depan. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak Arda sebagai apa di Gardu Action? Perkenalkan, aku Arda Kesuma. Biasa teman-teman memanggil saya Arda. Di sini ya, saya relawannya Gardu Action. Banyak beraktivitas di sini untuk ya kegiatan-kegiatan, untuk kegiatan di soal lingkungan hidup, kemudian kegiatan literasi lingkungan hidup, dan ya kegiatan edukasi juga dan aksi kemanusiaan juga. Kak, kalau boleh tahu nih Kak, sebenarnya untuk Gardu Action-nya sendiri itu apa sih Kak? Jadi Gardu Action itu akronim Girbit Care and Education. Girbit Care and Education. Iya, jadi itu kita merawat atau mengelola sampah itu ya, merawat apa yang kita hasilkan yang disebut sampah tadi, dan juga melakukan edukasi gitu. Jadi memang harus ada dua hal itu, karena kalau kita bicara pengelolaan saja tanpa edukasi itu juga berat gitu. Pada akhirnya toh sampah ini bukan soal barang yang menjijikkan atau kotor, tetapi adalah bagaimana sampah itu diproduksi, didistribusikan sampai didaur ulang, itu menghasilkan sebuah karbon, dan itu yang menjadi ancaman soal krisis iklim. Makanya di sana perlu edukasi gitu. Bahwa di sini teman-teman pasti sudah lihat ada seni instalasi, botol-botol jadi pagar, misalnya seperti itu. Yang ingin kami sampaikan bukan soal sampah ini jadi indah untuk jadi seni instalasi, tapi justru kayak ini membutuhkan energi yang banyak untuk bisa jadi bentuk yang sampai segininya, sampai jadi seni instalasi itu butuh energi itu ya fosil juga otomatis, karena dari diproduksi sampai didaur ulang tadi, belum lagi soal effort dari teman-teman juga, ya komitmen bersama juga gitu. Jadi intinya adalah hal yang terbaik adalah mencegah sampah itu terproduksi, kira-kira gitu. Makanya Girbit Care dan edukasi ini harus jadi satu gitu. Kalau teman-teman penasaran bukti nyatanya pemanfaatan sampah plastik begitu ya Kak. Tadi kan saya udah opening di depan waktu ada tulisan Gardu Action. Itu terbuat dari botol-botol plastik yang disusun membentuk huruf Gardu Action begitu ya Kak. Ini salah satu contoh pemanfaatan limbah plastiknya gitu. Terus kalau untuk pendirinya Kak, untuk founder sendiri, siapa aja di Gardu Action ini Kak? Oke, kalau sebut nama itu banyak banget, tapi teman-teman Karang Taruna, Dusun Mancingan di sini kan kalau secara administrasi terletak di Dusun Mancingan, Desa Parangtritis. Teman-teman Karang Taruna di sini dibantu oleh teman-teman komunitas yang memang sudah bidang keahliannya lingkungan hidup, berkolaborasi, didampingi, bersinergi gitu, terus sampai akhirnya membentuk sebuah tempat Gardu Action gitu. Dulu itu di sini adalah sebuah landfill, tempat pembuangan sampah sementara. Jadi ini kan tempat pariwisata, kemudian
sampah wisata sangat banyak, landfillnya pada akhirnya meluap juga sampah ini gitu kan, walaupun ada landfill, kemudian sampah-sampah anorganik itu terpendam di gumuk pasir. Kemudian kami punya inisiasi bikin apa ya biar di sini itu menjadi sesuatu yang ya lebih bernilai lah gitu. Kemudian ada aksi diracik satu demi satu gitu, bikin instalasi yang ini, kemudian ini akhirnya jadi besar, dan itu dari teman-teman Karang Taruna di dusun dibantu oleh teman-teman di bidang keahlian lingkungan hidup dan seni di seluruh Yogyakarta. Jadi Parantis Parangkusumo itu punya 3 landfill sebelum ke Piungan, terus salah satunya transit di sini gitu. Dulu landfillnya di sini, ini tempat kita ini dulu landfill, terus pindah ke belakang sekarang. Ini sekarang aku bareng Karda udah di bagian paling belakang dari Gardu Action. Di sini bisa dilihat banyak tumpukan sampah botol plastik. Ini dari hasil teman-teman pemulung juga. Jadi nasabahnya Gardu Action ini cukup berbeda dengan bank sampah lainnya yang ada di Bantul kali, yang ada di sekabupaten gitu. Karena di sini banyak pemulung tadi, banyak teman-teman yang homeless tadi, terus akhirnya nyari rongsok dan itu dijual, ditukarkan dengan dana di bank sampahnya Gardu Action ini. Salah satunya ini belum terpilah ya, belum terproses. Jadi nanti jenis botol ini beda-beda, kayak harus di labelnya ini harus dibuang dulu, terus tutupnya ini juga dipisah gitu, karena ini kan macam-macam plastiknya ya, ada yang HDPE-nya, ada LDPE-nya, jadi memang harus dipisah-pisah dulu baru bisa diproses. Ini situasinya, di dalam ada teman-teman yang sudah beraktivitas melakukan pemilahan. Mereka setor sampah ditukar dengan dana? Iya, ditukarnya setelah beberapa waktu, kan nabung, makanya kan bank sampah itu nabungnya sampah, besok diambilnya dana gitu. Oh, mereka, itu konsep dari bank sampah tadi gitu? Iya, jadi mereka ngasih ke sininya bentuk sampah, terus dicatat, terus nanti beberapa waktu ya diambil lagi dalam jumlah dana. Tapi kalau misalnya memang berkebutuhan langsung gitu dengan dananya, biasanya ya langsung diambil juga gitu. Karena ada beberapa orang yang memang nyari rongsoknya itu untuk keperluan makan, jadi kayak pagi atau sore gitu udah dapat, terus kemudian nanti langsung ditukar cuman berapa puluh ribu, yang penting bisa buat makan. Itu ada yang memang ditabung dulu sampai banyak, 2 minggu, 1 bulan, terus nanti baru diambil gitu juga ada. Dengan adanya Gardu Action ini membantu nggak, Mbak? Iya, membantu. Mungkin dengan nanti perkembangannya kalau bisa itu perusahaan bisa menampung gitulah. Kalau bisa malah tingkatnya perusahaan ya. Saya itu ngambilnya di bak sampah yang di Parantis itu. Saya kumpulkan dulu di sini, Mas. Saya tumpuk dulu. Biasanya harapan itu kan penting mewujudkan itu dari sakit. Misalnya nak pulau rasa iso ya tadi pengepul, agen. Syukur iso lepas saking niku ndak usaha lain, istilahnya nopo buka warung, nopo adol nopo kelontong, nopo kemudian terlepas. Pendapatan ngapung kan mau bertambah mau berkurang nih. Anton aliran CJ itu Mas. Ya, kalau saya di sini sebagai mengelola sampah yang masih bisa dimanfaatkan, aku manfaatkan yang seperti buat dinding, pagar. Kalau yang sudah nggak bisa dimanfaatkan kan, aku proses dikelola lagi, aku jual. Oh, dijual lagi berarti? Iya. Kalau untuk sampahnya, apakah semua sampah, jenis sampah itu diterima, kertas, plastik, daun segala macam, atau cuman, kan soalnya tadi kalau aku lihat kan cuman sampah botol-botol plastik, Pak? Semuanya itu aslinya bisa diterima semua, seperti plastik atau sandal-sandal bekas atau apa aja bisa diterima. Bisa. Kalau Pak Nur sendiri di sini kerja di pengelolaan sampah udah berapa lama, Pak? Ya, hampir mencapai 7 tahun. 7 tahun.
Iya. Tiap tahun apakah ada ini Pak peningkatan jumlah sampah yang masuk yang ini juga? Kalau setiap tahun ada peningkatan. Setiap peningkatan itu habis libur panjang dan bahkan habis mau pas Natal atau gimana itu memang sampahnya semakin meningkat. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di sudut lain dari Gardu Action. Kita lagi di Taman Baca, komunitas buku berbagi. Boleh diceritain nggak Kak? Ini sebenarnya apa gitu? Oke, Taman Baca komunitas buku berbagi ini kayak cikal bakalnya ada aktivitas dengan lebih intens dengan anak-anak atau adik-adik usia dini ya, anak-anak usia dini di pesisir Parangkusumo gitu. Jadi dengan adanya Taman Baca ini kita bisa mengundang adik-adik untuk beraktivitas di sini, membaca buku dan berkegiatan positif lainnya. Bikin ini crafting, kemudian games, outbound kayak gitu kita fasilitasi dengan kolaborasi bersama komunitas-komunitas lain gitu. Setiap hari Minggu kita kasih nama Sunday Sharing and Caring. Nah, itu regulernya kolaborasi buku berbagi ini dengan Gardu Action. Itu pendampingan anak-anak usia dini di pesisir Parangkusumo untuk beraktivitas belajar sambil bermain gitu. Sunday Sharing and Caring. Iya. Hari Minggu berbagi dan caring. Berbagi banyak hal. Berbagi lagi. Buku berbagi ini kadang ada yang mengartikan kayak bagi-bagi buku gitu kan. Enggak, tapi dari buku kita berbagi banyak hal. Dimulainya dari buku gitu. Dari buku dengan adanya Taman Baca ini ada buku, kita jadi ada Sunday Sharing and Caring. Di Sunday Sharing and Caring itu kami ya para relawan yang udah dewasa ini enggak melulu jadi superior atau merasa untuk membagi, tapi juga kita justru menerima juga dari adik-adik itu bagaimana bertahan hidup, bagaimana berjuang di pesisir bersama bapak ibunya yang harus cari rongsok atau mulung dulu sebelum berangkat sekolah kayak gitu. Akhirnya kita saling belajar, saling membagi satu sama yang lainnya. Jadi sekarang kita lagi di Gardu Action. Kemarin sesuai janji sama Karda, kita bakal ikutan menyaksikan Sunday Sharing and Caring. Bisa dilihat di situ lagi ada yang main bola voli, terus di sini ada yang lagi belajar baca, belajar tulis, ada yang belajar tentang waktu-waktu gitu, jam-jam. Di sini kita bareng para relawan. Ada beberapa teman-teman relawan di sini ikut ngebantuin kita. Pokoknya Sunday Sharing and Caring ini kita full seneng-seneng. Kita ngasih kesempatan untuk anak-anak di pesisir pantai Parangkusumo. Ini adalah anak-anak pesisir. Gardu Action memberi space untuk mereka bermain, berbagi, sekaligus interaksi sosial gitu. Mau tahu keseruannya? Ayo main volley yuk. Aduh, metu kubi. Kak, kalau menurut Kak Arda sendiri nih Kak, sebagai bagian dari Gardu Action sekaligus relawan dari Gardu Action terkait dengan isu sampah yang ada di Jogja, mungkin pengurangan penggunaan plastik atau gimana gitu, gimana? Gimana ya? Pada akhirnya ya sampah itu menanti sebuah kebijakan publik, terus menanti pemangku kebijakan yang menaruh hati pada bumi gitu lah kira-kira.
sampah ini tidak bisa terus dihentikan. Toh pada akhirnya setiap hal yang kita kerjakan itu selalu menghasilkan sampah. Kita bangun tidur gitu misalnya, dari sikat gigi, dari mandi gitu kan, terus sarapan, itu semua melibatkan plastik gitu ya. Dan ini kan soal kita bijaksana dalam memperlakukan plastik itu seperti apa. Nah hari ini yang masih terjadi adalah plastik ya dibuang gitu aja. Dibuang itu bukan artian terus langsung dilempar ke halaman rumah, itu enggak. Tapi misalnya ketika kita menaruhnya di tempat sampah, itu pun juga terbuang ke landfill, artinya tidak terkelola. Idealnya kan sampah ini tidak ada gitu kan, karena sampah ini bisa terus didaur ulang, bisa kembali ke pabriknya. Tapi hari ini kan itu belum bisa terjadi, dan saya mempunyai opini secara pribadi ya bahwa itu sebenarnya yang ditunggu adalah kebijakan publik aja. Dan kebijakan terus kalau bicara kebijakan publik misalnya udah ada nih, tapi belum berhasil untuk berjalan dengan maksimal gitu suatu waktu gitu. Terus kembali lagi soalnya masyarakatnya memang mentalnya kayak gitu. Ya gimana membuat kebijakan publik yang bisa membuat mental masyarakatnya jadi lebih peduli lagi pada sampahnya gitu. Misalnya edukasi-edukasi yang lebih menyentuh atau membuka pemikiran dan juga ya hatinya para masyarakat ini supaya lebih aware bahwa sampahnya itu bukan dengan cara dibuang ke landfill, bukan cuman dipindah ke piungan gitu. Tapi gimana nih sampah ini biar bisa dipertanggungjawabkan, biar ada fasilitas setiap diri atau setiap masyarakat ini yang menghasilkan sampah ini difasilitasi untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya. Oke, gimana nih? Kita udah keliling Jogja, udah sampai kemana-mana. Kita udah tahu tentang seluk-beluk isu sampah di kota Yogyakarta. Sekarang kita lihat botol plastik ini. Cara untuk menyikapi botol plastik ini sebenarnya gampang banget kan. Antara satu, kita nyari tempat sampah, terus kita buang di tempat sampah. Biarkan nanti pihak dinas lingkungan hidup yang menyelesaikan. Atau cara lebih simpel adalah kita kantongin, kita bawa pulang, kita kumpulin di rumah, nanti bisa dijadikan eco-brick atau kerajinan tangan yang lain. Ubah mindset kita untuk memanfaatkan limbah plastik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sampai di sini dulu konten Trisik, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Ini persembahan dari Leo Production, kerja keras dan hasil jadi payah teman-teman Leo Production. Talisik asik. Sek. It's alright.